Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat lahir dan batin ya untuk melaksanakan pembelajaran kembali yaitu mata kuliah biologi sel. Namun sebelum itu seperti biasa untuk keberkahan kita hari ini diawali dengan pencerahan yang akan disampaikan oleh salah satu teman Anda untuk menyampaikan kultum. Silakan yang bagian kultum untuk langsung memulainya. Yang lain tetap on cam ya, kecuali ada yang sakit tadi, nggak apa-apa, tidak on cam juga yang sakit, Mas. Baik, Bu. Ya. Terdengar tidak semuanya? Ya. Oh, jelas sekali. Silakan, Faisal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul atau bertemu di Zoom ini untuk menuntut ilmu. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya dan penerusnya hingga akhir zaman. Di sini saya akan membahas kultum tentang Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 hingga 20. Pertama-tama mari kita bacakan dulu suratnya ya. Semuanya dimohon untuk mendengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa huliqat wa ilas samai kaifa rufiyat wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka tidakkah mereka memerhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung ditegakkan, dan bagaimana bumi dihamparkan. Dari ayat tersebut kita mengetahui, jadi Quran Surat Al-Ghasyiyah ke-88 ini, ayat 17 hingga 20 ini, memerintahkan kita agar selalu memerhatikan ciptaan Allah, memerhatikan manfaatnya, dan memerhatikan semuanya. Lalu apakah hubungannya dengan kita sekarang pembelajaran biologi sel? Nah, sel ini juga sama dengan ciptaan Allah. Kita juga harus mempelajarinya. Bagaimana Allah menciptakan sel yang begitu kecil tapi serbaguna. Bagaimana dalam sel itu bisa ada DNA. Coba kalau dipikir-pikir, gimana tuh DNA bisa nyatu? Kan aneh juga kan? Kenapa bisa ada DNA gitu dalam sel? Kenapa bisa ada organel juga dalam sel? Kenapa bisa ada yang lain-lain? Kenapa sel fungsinya sangat bagus gitu? Nah, di sini kita selalu memerhatikan ciptaan Allah, meneliti apa manfaatnya dan yang lainnya. Jadi intinya surat Al-Ghasyiyah ke-88 ini memerintahkan kita untuk selalu memerhatikan ciptaan Allah. Mungkin segitu saja dari saya. Akhirul kalam, subhanaka wallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahu munafiqu illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faisal ya sudah menyampaikan kultum untuk mengingatkan kita bahwa kita itu memiliki kewajiban bukan hanya memperhatikan tetapi mengkaji juga ya. Mengkaji segala ciptaan Allah, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena seperti yang pernah disampaikan sama saya di pertemuan sebelumnya, bahwa yang namanya ciptaan Allah itu ada yang tersirat, ada yang tersurat, dan kita wajib untuk mengkajinya. Ya, tidak hanya memperhatikan, tapi mempelajari, juga mengamalkan, ya supaya ketika kita melaksanakan tidak hanya hablum minallah tapi hablum minannas. Hablum minannas ini tidak hanya kepada manusia tapi kepada lingkungan kita ya. Nah, di dalam biologi sel kita juga mempelajari biologi sel itu mempelajari diri kita sendiri. Apa yang menyusun kita, kok ada hidungnya ya, kita ada
ada pipinya ya, saya yang cabi ini ada pipinya gitu, apa isinya gitu ya, apa yang menyusunnya, dah kita pelajari di dalam biologi sel ya. Nah, untuk hari ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu, kita akan presentasi dari kelompok 1 ya. Saya akan memberikan kesempatan 15-20 menit untuk presentasi, kemudian tanya jawabnya 10 menit, baru nanti kita akan penguatan bersama. Nah, kelompok 1 siapa aja? Silakan. Ya. 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 Untuk materi itunya sudah diupload di LMS ya? Ya, materi makalah yang dibuat oleh kelompok. Ya. Ya, PowerPoint sudah ya. Ya, jadi PowerPoint-nya sudah diupload di LMS? Belum. Enggak, nanti diupload saja supaya juga saya bisa melihat materi yang disampaikan, ada penilaian literasi dari menulisnya, juga nanti saya supaya namanya jelas ya untuk penilaiannya gitu ya. Nah, sekarang silakan yang mau presentasi bisa langsung untuk share screen ya, share screen silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar semuanya? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan struktur dari nukleus. Pengertian dan fungsi nukleus. Nukleus merupakan organel terbesar yang ada pada sel. Nukleus juga mengandung DNA dalam jumlah yang sangat besar yang kita sebut sebagai gen. Nukleus hanya terdapat pada sel eukariotik saja. Nukleus juga berfungsi mengendalikan atau mengatur seluruh aktivitas yang terjadi di dalam sel. Contohnya yaitu memuat dan menyimpan informasi genetik yang menentukan bagaimana sel akan berfungsi sebagaimana struktur dasar dari sel. Juga ada beberapa organel seperti mitokondria, kloroplas juga memiliki beberapa DNA. Tapi mayoritas sangat banyak DNA yang terdapat di dalam nukleus. Nukleus juga berfungsi untuk membuat semua RNA, seperti RNA ribosomal, transfer, dan messenger. Nukleus juga berfungsi untuk menyalin DNA sel utama melalui pembelahan sel. Struktur dari nukleus. Nukleus terdiri dari membran nukleus, nukleoplasma, dan nukleolus. Memiliki 2 membran, masing-masing bilayer dan mengandung pori. Pori-porinya terdiri dari protein dan RNA. Protein-protein yang melapisi nukleus menentukan molekul mana yang dapat masuk dan meninggalkan nukleus. Lalu di dalam nukleus mengandung kromatin, nukleolus, dan protein lamina. Pada sel eukariotik, nukleus mengandung sebagian besar gen, sebagian kecil ada di mitokondria dan kloroplas. Next. Adapun ciri-ciri nukleus. Nukleus umumnya berbentuk bulat, bisa lentikular atau ellipsoid. Dalam beberapa kasus berlobus. Keberadaannya, biasanya semua sel makhluk hidup pasti memiliki inti sel, meskipun ada pengecualian. Tabung saringan fluum tidak memiliki nukleus pada saat matang, namun mereka dipengaruhi oleh inti sel pendamping. Antara 5-25 milimikron terlihat dengan mikroskop cahaya. Dalam jamur, ada inti 0,5 milimikron hanya terlihat dengan mikroskop elektron saja. Posisi nukleus adalah karakteristik untuk setiap jenis sel. Dalam sel embrionik menempati pusat, namun pada sel dewasa umumnya bergeser ke satu sisi karena pusatnya ditempati oleh satu atau lebih vakuola. Next. Adapun nukleus sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur nukleus pada sel hewan dan sel tumbuhan secara umum tidak berbeda. Namun, ada beberapa organel pada sel hewan dan sel tumbuhan hampir sama
dan ada beberapa organel yang berbeda. Di sini saya akan mencoba menyebutkan beberapa organel yang terlihat jelas saja yang ada pada gambar ini, seperti nukleus, ini nukleolus, lalu ada yang seperti lonjong itu mitokondria, lalu ada RE halus, lalu ada RE kasar atau retikulum endoplasma, yang membuat kasarnya itu adalah bintik-bintik ini yang kita sebut sebagai ribosom. Lalu ada sitoplasma, yaitu cairan kental organel. Lalu pada sel tumbuhan, ada nukleus, nukleolus, RE kasar, RE halus, vakuola, mitokondria, dan ini kloroplas yang hijaunya, lalu ada dinding sel. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dan fungsi nukleolus. Nukleolus merupakan suatu struktur berbentuk bulat, padat, dan berwarna gelap yang tersusun atas filamen-filamen dan nukleolus, yaitu untuk pembentukan RNA ribosom, sintesis penyimpanan RNA, sintesis dan penyimpanan RNA, dan sintesis protein. Untuk ukuran nukleolus itu berada antara 0,5 sampai 5 mikrometer in diameter. Next, struktur nukleolus. 4 komponen utama nukleolus telah diamankan. Yang pertama adalah matrix amorf atau pars amorf, yaitu bagian nukleolus yang menempati ruang, tidak beraturan dalam nukleolonema dan mengandung materi berfilamen halus. Yang kedua, kromatin yang mengandung DNA berlimpah. Yang ketiga, fibril yang mengandung RNA. Diameter 80 sampai 100 angstrom. Prekursor butiran. Yang keempat, granula-granula ribonukleoprotein berdiameter 150 sampai 200 angstrom. Next. Ketiga ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel sel terikat membran ganda dengan ukuran khas 0,75 sampai 3 mikrometer. Mereka ditemukan di sebagian besar sel mamalia, dengan pengecualian termasuk eritrosit dewasa. Secara klasik disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Mereka adalah tempat sebagian besar sintesis ATP dan oleh karena itu sangat penting untuk berfungsi secara baik di mikroskopis maupun makroskopis. Dan di situ ada bentuknya dan bagian-bagiannya. Yang ketiga di sini ada struktur dan fungsi mitokondria. Struktur mitokondria memiliki membran dalam dan luar dengan ruang antara membran di antaranya. Luar membran mengandung protein yang dikenal sebagai korins, yang memungkinkan pergerakan ion masuk dan keluar dari mitokondria. Yang ketiga, ruang di dalam membran, bagian dalam mitokondria dikenal sebagai matriks yang berisi enzim Krebs atau TCI dan siklus asam lemak. Di samping DNA, RNA, ribosom, dan butiran kalsium. Yang keempat, ada membran bagian dalam disusun menjadi kristal untuk meningkatkan luas permukaan yang tersedia untuk produksi energi melalui fosforisasi oksidatif. Di sini ada fungsinya. Mitokondria adalah tempat sintesis ATP untuk sel, membantu menjaga lingkungan intraseluler, untuk menyimpan kampases yang bertanggung jawab untuk memicu apoptosis, mampu menyimpan kalsium sementara yang berkontribusi pada homeostasis kalsium, dan dalam mitokondria, jaringan adiposa cepat memiliki fungsi alternatif produksi panas menggunakan rantai transport elektron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kelompok 1, Zakia, Ajeng, sama Aldis. PPT-nya sudah bagus sekali ya. Saya senang sekali Anda sudah bisa menyampaikan
literasi, hasil penelusuran literasi itu dalam bentuk PPT yang tampilannya sangat bagus sekali ya. Yang juga presentasinya sudah alhamdulillah sudah baik ya. Nanti mungkin untuk kelompok lain bisa mudah-mudahan mengikuti atau bisa lebih baik lagi, itu alhamdulillah. Ya, sebelum silakan. Yang bertanya saya catat untuk abstraksinya ya. Assalamualaikum. Izin bertanya. Ya. Siapa? Faizal, Bu. Faizal, Di ya. kelompok. Oke. Di mitokondria itu kan ada reaksi dekarboksilasi oksidatif. Nah, saya tuh pengen tahu itu dekarboksilasi oksidatif itu prosesnya gimana dan hasilnya apa. Terima kasih, Bu. Ya. Kelompok 1 dicatat ya, nanti dijawabnya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, kan di materi ini menjelaskan tentang nukleus, nukleolus, mitokondria, dan kloroplas. Nah, apa yang terjadi apabila salah satu organel tersebut itu rusak? Terus, apakah selnya itu mati atau malah menyebabkan penyakit? Terima kasih, mungkin itu Ibu pertanyaannya. Ya, silakan untuk kelompok 1 dijawab. Baik, saya akan mencoba menjawab yang pertanyaan dari Virginia tadi. Apa yang terjadi apabila salah satu organel tersebut rusak? Jika salah satu organel tersebut rusak atau tidak berfungsi dengan baik, tentunya sistem organ tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Contohnya kita analogikan sel hewan atau sel tumbuhan pada sebuah rumah. Pasti setiap rumah mempunyai pondasi seperti dinding, atap, dan lain-lain. Fungsinya untuk membentuk struktur rumah kan? Nah, secara garis besar, struktur sel makhluk hidup itu ibarat struktur rumah juga. Lalu, apakah sel itu akan mati atau mendapatkan penyakit? Ya, tentu saja akan mendapatkan penyakit. Contohnya seperti pada organel lisosom, terdapat penyakit gangguan penyimpanan lisosom. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Terima kasih, Zakia. Ada tambahan dari teman kelompoknya? Nah, baiklah. Kalau tidak ada tambahan, saya ingin menguatkan. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau salah satu organelnya itu mati atau rusak ya, rusak gitu ya. Nah, di dalam sel itu ada dinamika untuk pelestarian sel. Di mana dinamika pelestarian sel itu dilaksanakan oleh sel itu secara terprogram. Ya, secara terprogram. Kalau selnya itu sudah tua itu akan mengalami proses senescence, kemudian akan dimatikan. Ya, dimatikannya oleh siapa? Dimatikannya oleh sel itu sendiri, yang kita sebut apoptosis. Ya. Nah, itu kalau sel. Jadi kalau sel itu tadi dia akan mengalami penuaan sel ya. Nah, setelah mengalami penuaan, kalau sudah tidak dipakai lagi, itu akan dimatikan oleh sel itu sendiri melalui proses apoptosis. Nah, saya ambil contoh misalnya pada sel hewan, sel darah merah, ya, sel darah merah atau eritrosit itu masa hidupnya hanya 120 hari, ya, 120 hari. Nah, setelah 120 hari itu di dalam hati atau di dalam hepar itu akan dirombak, dimatikan, kemudian diuraikan komponen-komponen penyusunnya. Ya, ada yang dibuang, misalnya ya kalau yang dirubahnya itu misalnya hemoglobinnya dirubah menjadi hem dan globin misalnya ya. Globinnya itu nanti akan dibuang bersama urin sama festes. Kemudian hemnya kalau diperlukan oleh tubuh dipakai lagi, kalau enggak ya dibuang gitu ya. Jadi ada proses regenerasi sel. Nah, kalau pada tumbuhan bagaimana? Pada tumbuhan pun demikian gitu ya. Ada proses regenerasi sel juga mengalami proses apoptosis. Nah, itu tingkat sel.
Bagaimana kalau organelnya? Ya, bagaimana kalau ada organel yang rusak? Nah, di dalam sel itu proses regenerasi pun itu terjadi ya untuk organel sel. Nah, organel sel ini kalau ada yang rusak itu ada sistem perbaikannya ya. Ada sistem perbaikannya. Nah, kalau rusaknya tidak bisa diperbaiki ya dimatikan, dihancurkan. Oleh siapa? Oleh pencernaan intraseluler. Nanti ada yang membahas tentang lisosom. Nah, lisosom itu fungsinya adalah pencernaan intraseluler. Kalau ada ini organel ini udah nggak bisa diperbaiki, nih harus dimatikan, dirombak ya. Oh, masuklah ke lisosom, hancurkan di situ ya, dihancurkan. Nah, produk-produk hancurannya dikemanakan? Dikeluarkan dari sel. Atau ada yang masih bermanfaat nih, pakai lagi oleh sel. Jadi ada sistem daur ulang ya, ada sistem daur ulang. Nah, kalau pada tumbuhan bagaimana? Pada tumbuhan pun sama. Jadi kalau ada organel-organel sel yang rusak ya, baik strukturnya maupun molekul penyusunnya, itu ada proses perbaikan. Kalau kerusakannya itu tidak bisa diperbaiki, itu akan dihancurkan. Saya ambil contoh. Misalnya di dalam inti ya, di dalam inti itu ada proses sintesis RNA. Ya, proses sintesis RNA salah satunya adalah messenger RNA. Sebelum terbentuk messenger RNA itu ada proses yang kita sebut splicing, di mana gen-gen yang akan dicetak di dalam mRNA itu dipilih dulu. Gen yang akan diekspresikan yang mana? Ya, nah biasanya gen yang akan diekspresikan itu tergabung dalam yang kita sebut ekson. Ya, kalau Anda belajar DNA nanti ya, ada ekson, ada intron. Nah, intron ini tidak dipakai oleh mRNA untuk diekspresikan. Dikemanakan intronnya? Ada yang disimpan di dalam inti sel tersebut, ada yang dihancurkan. Gitu ya, dihancurkan. Kemudian ketika misalnya ada sintesis protein di dalam ribosom, ya, di sitoplasma oleh ribosom disintesis protein. Nah, protein ini nanti dicek oleh sel ini. Ini bentuknya sudah sesuai nggak ya yang diinginkan? Oh, belum, ini bentuk lipatannya belum sesuai nih. Coba bisa nggak diperbaiki? Nah, dicek dulu bisa nggak diperbaiki. Oh, nggak bisa diperbaiki ini udah lipatannya ini beda sekali dengan yang diharapkan ini. Oh, baiklah kalau begitu, masukkanlah ke proteosom. Untuk apa di proteosom? Dihancurkan. Gitu ya. Nah, proses-proses degenerasi di dalam sel ini, kalau selamanya masih bisa dihandle oleh sel, ya, itu tidak akan mematikan sel. Ya, karena sel memiliki proses regenerasi tadi, gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah mengganggu yang namanya ekspresi gen, ya, itu akan total sekali akan merusak gen. Contohnya apa Bu yang merusak gen? Ya, Anda tahu sekarang mungkin musim COVID ya, ya. COVID itu disebabkan oleh apa? Ininya, penyebabnya? Virus. Virus. Virus itu makhluk hidup bukan? Makhluk hidup. Ya, kalau disebut makhluk hidup, cirinya apa dia sebut makhluk hidup? Karena memang berkembang gitu Bu, kalau virus. Kalau misalkan emang makhluk hidup gak bakal berkembang. Oke, dia ada berkembang biak ya. Oke. Ada lagi kenapa dia disebut makhluk hidup? Ya, kita kembali sedikit ya, bahwa yang kita sebut makhluk hidup itu dia bisa berkembang biak. Betul, berkembang biak. Tetapi berkembang biaknya itu dari hasil proses yang kita sebut sebagai regenerasi ya. Ada yang kita sebut generatif, ada kita sebut vegetatif. Ya.
Kalau regeneratif kalau generatif itu berasal dari hasil fertilisasi atau perkawinan, ya. Kalau yang vegetatif itu adalah proses pertumbuhan yang tanpa melalui proses perkawinan. Nah, virus berkembang biaknya itu tidak melalui kedua hal tersebut. Ya. Jadi virus itu bisa memperbanyak diri itu ketika dia masuk ke dalam sel, ya. Ketika dia masuk ke dalam sel, dia tidak melakukan perkawinan, dia tidak membentuk tunas, tapi dia masuk ke dalam sel, kemudian si materi genetik virusnya itu nyisip masuk ke materi genetik sel yang diinvasinya, ya, sel inangnya, nyisip gitu ya, masuk gitu. Bayang nggak? Masuk. Ngapain kok masuk ke sini, kata sel inang itu, ya? Ngapain ke gen sel inang ini, kenapa masuk? Supaya saya bisa menghasilkan protein untuk saya, kata virus itu. Ya, jadi virus itu gennya masuk ke dalam gen sel inang, bukan tujuannya untuk membantu sel inang, tapi justru ingin mengambil alih fungsi dari gen inang untuk menghasilkan protein, tapi proteinnya bukan buat sel inang, tapi untuk protein, untuk virus. Kalau proteinnya terbentuk, misalnya ada protein untuk kapsidnya virus, ada protein untuk materi genetik virus, ada protein untuk Skype-nya virus. Kalau sudah terbentuk protein itu baru dirakit. Si protein-protein tadi dirakit membentuk virus baru. Ya, jadi virus itu bukan makhluk hidup. Karena walaupun dia bisa memperbanyak diri, prosesnya itu tidak melalui proses yang dilakukan oleh makhluk hidup. Jadi kalau di udara, di air, di tanah, kalau ada virus itu bentuknya adalah partikel saja, partikel protein, ya, yang memiliki materi genetik. Sehingga karena dia protein, dia sebenarnya cepat rusak. Ya. Taruhlah misalnya protein itu akan rusak kalau pada suhu di atas 8 sampai di atas 90 derajat Celcius, ya. Itu akan rusak, jadi terurai menjadi tidak menyusun protein lagi, bisa menyusun asam aminoka dan sebagainya, rusak. Jadi kalau misalnya ada virus di luar, ada sinar matahari terik, ada sinar UV di dalam matahari itu rusak virusnya, gitu ya. Tapi kalau sudah masuk ke sel hidup, ya, contohnya virus COVID ya, masuk ke dalam sel hidup, dia bisa bertahan. Kenapa bisa bertahan? Karena dia bisa menghasilkan protein untuk dirinya sendiri. Dari mana proteinnya? Ya, ngambil alih pabriknya sel inang untuk menghasilkan protein. Oleh karena itu, ketika ada virus masuk ke dalam sel tubuh, baik tubuh hewan maupun tubuh tumbuhan, itu akan merusak sistem sel. Nah, kalau sudah rusak, bisa saja selnya itu mati. Kita sebut dengan sel lisis. Nah, kenapa infeksi virus ini paling ditakuti dibandingkan infeksi bakteri atau jamur dan sebagainya? Karena ketika virus masuk ke dalam tubuh, itu bukan merusak tadi mitokondrianya saja, merusak kloroplasnya saja kalau misalnya pada tumbuhan, tapi dia sudah merusak otak dari sel. Siapa? DNA. Sehingga ketika ada virus itu biasanya bisa mengaktifasi onkogen. Onkogen itu adalah gen penyebab adanya penyakit kanker. Jadi secara garis besarnya, ketika ada virus masuk ke dalam sel hidup, itu bisa menyebabkan kanker. Penyakit kanker. Ya, karena virus tadi tidak hanya merusak molekul proteinnya saja, tidak hanya merusak organel mitokondrianya saja, tidak.
dia merusak otaknya. Contohnya kalau kita ya, kita sakit misal tangannya sakit, kepotong pisau tadi masak, ya saya biasanya potong pisau kalau masak, nah sakit tangannya. Tapi kalau selama otak saya masih sehat, masih jalan, nggak jadi masalah. Bisa menggunakan tangan kanan kalau tangan kirinya sakit, atau ada alternatif lain untuk melakukan kegiatan. Ya. Kemudian misalnya kaki saya juga sakit, ini keseleo, nggak bisa jalan gitu ya. Tapi selama otaknya ini waras, sehat, saya bisa melakukan aktivitas dengan berbagai cara kan. Tapi kalau otak saya yang sudah nggak waras, yang rusak gitu ya, badan sehat pun itu seperti mati. Orang koma lihat, ya orang koma itu otaknya sudah nggak jalan, dia seluruh badannya walaupun nggak ada luka dia nggak bisa apa-apa. Demikian juga sel. Kalau yang rusaknya itu organel sel, penyusun sel, oke, dia masih bisa jalan, masih ada proses regenerasi, ya, masih ada proses perbaikan. Kalau dia DNA-nya sehat. Tapi kalau DNA-nya sudah nggak sehat, itu cikal bakal pasti mati selnya. Nah, Anda belajar nanti di biologi sel ada program apoptosis ya. Jadi kalau ada kerusakan di dalam sel, selain kerusakan DNA, itu sel masih bisa survive. Tapi kalau sudah rusak DNA-nya, itu sel udah harus dimatikan. Ya, jelas ya? Sudah menjawab belum, Virginia? Mana Virginia teh? Kenapa, Bu? Udah menjawab belum? Atau masih ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup jelas. Oke. Enggak, selanjutnya siapa yang mau bertanya? Ya, Hilda. Ya, Silakan. ingin bertanya, kan di mitokondria itu ada DNA-nya tersendiri. Nah, itu strukturnya bagaimana? Ya, silakan untuk kelompok 1 menjawab. Ya, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin jawab. Ya, mangga. Mitokondria memiliki DNA yang berbentuk strukturnya itu berpilin ganda, sirkular, dan tidak terlindungi membran. Sebab memiliki ciri seperti DNA bakteri, mengembang teori yang cukup luas dianut untuk mitokondria tersebut. Pada makhluk tingkat tinggi, mitokondria yang diturunkan kepada anaknya hanya berasal dari betinanya saja, yaitu mitokondria sel telur. Mitokondria jantan naik ke dalam sel telur sebab kedudukannya yang berada di ekor sperma. Ekor sperma tidak ikut masuk ke dalam sel telur sehingga DNA mitokondria jantan tidak diturunkan. Fungsi utamanya yaitu untuk sel melalui reaksi enzimatik, yaitu reaksi rantai oksidatif phosphorylation. DNA mitokondria adalah materi genetik yang berada di dalam mitokondria itu sendiri, yaitu organel dalam sel eukariotik yang mengubah energi kimia dari makanan dalam bentuk yang dapat digunakan oleh sel adenosin trisfosfat. Ini khusus untuk yang sel eukariot. Kalau yang di prokariot, DNA itu ada di sitoplasma dalam bentuk plasmid, ya. Plasmid itu adalah DNA-nya yang melingkar membentuk cincin. Nah, melingkar di suatu tempat di dalam sitoplasma yang kita sebut dengan nukleoid. Ya. Nah, nukleoid kemudian bentar. Saya cari gambarnya. Tadi sudah ya, oke lah. Ini di dalam. Nah,
kita lihat bahwa di dalam sel eukariot ya, tadi DNA itu saya sampaikan ada di dalam inti sel, ada di dalam mitokondria maupun di dalam kloroplas. Nah, ingat lagi di dalam evolusi sel bahwa mitokondria dan kloroplas itu adalah organel simbion. Apa artinya simbion? Simbion itu tidak disusun atau tidak dibentuk dari sistem endomembran sel itu sendiri. Tetapi pada saat pembentukan sel eukariot tadi, mitokondria dan kloroplas itu adalah salah satu sel heterotrop. Ya, sel heterotrop, ada yang fotoautotrop, ada yang heterotrop kalau mitokondria ya, yang ukurannya lebih kecil dari sel eukariot. Seiring dengan evolusi sel, kedua organel tersebut masuk ke dalam sel eukariot dan bersimbiosis. Kalau yang disimbiosisnya oleh mitokondria saja, dia akan berkembang atau berevolusi membentuk sel hewan. Kalau ada yang dimasuki juga oleh mitokondria dengan kloroplas, yang bisa melakukan fotoautotrop, maka dia akan berevolusi membentuk tumbuhan. Nah, karena organelnya ini berupa organel simbion, otomatis dia memiliki materi genetik sendiri. Makanya kita kena ada materi genetik atau DNA mitokondria, ada DNA kloroplas. Nah, pada saat sel itu melakukan aktivitas, yang diekspresikan oleh sel itu adalah hanya gen yang ada di dalam nukleus. Jadi kalau DNA mitokondria sama kloroplas di mana Bu? Nggak diekspresikan, tetap diekspresikan, tetapi hanya untuk mitokondria dan kloroplas saja. Untuk keseluruhan aktivitas selnya itu di cover oleh ekspresi gen dari inti. Nah, DNA di dalam mitokondria dia diekspresikan, tapi produknya hanya untuk di mitokondria saja, tidak dikeluarkan dari mitokondria. Demikian juga di kloroplas, gitu ya. Nah, bentuknya bagaimana DNA yang ada di kloroplas dan di mitokondria ini? Ya, bentuknya itu sebenarnya karena awalnya mitokondria dan kloroplas ini adalah sel yang heterotrop dan fotoautotrop, ya. Nah, ini dia ada yang sirkuler, ada yang double helix. Ya. Ada yang double helix, tapi umumnya di mitokondria dan di kloroplas itu double helix. Ya, bentuknya atau struktur DNA-nya. Hanya tadi tidak dimanfaatkan untuk aktivitas sel, hanya dimanfaatkan untuk organel itu sendiri saja. Ya. Jadi untuk aktivitas sel itu menggunakan ekspresi gen dari yang ada di dalam inti sel. Ya. Nah, itu. Kemudian kenapa tadi disampaikan oleh Aldis itu materi genetik di dalam mitokondria itu hanya ada pada wanita saja. Ya, tadi sudah disampaikan juga pada saat fertilisasi, ya, kan ada sel telur nih. Sel telur masuk ini sperma mau membuahi. Nah, di dalam sperma itu, ya, yang masuk ke dalam sel telur itu hanya intinya saja. Ada sel sperma mau membuahi sel telur, yang masuk ke dalam telur itu hanya intinya saja yang berisi materi genetik. Organel lainnya nggak masuk. Ya, organel lainnya nggak masuk sehingga dari mitokondria yang ada di dalam sperma itu tidak masuk. Sebentar ya. HP anak saya bunyi, anaknya nggak ada. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kenapa hanya ada di DNA ibu saja ya? Karena pada saat fertilisasi yang ada di dalam sel itu hanya DNA, hanya mitokondria ibu. Sedangkan dari sel sperma itu yang masuk ketika fertilisasi hanya intinya saja, mitokondrianya tidak ikut.
Oleh karena itu, biasanya DNA mitokondria ini dijadikan dasar untuk penelusuran silsilah keluarga. Anak siapa, selain dari golongan darah, ya, selain fingerprint DNA untuk penelusuran silsilah itu, kemudian juga bisa dilakukan untuk melihat DNA mitokondrianya. Ini DNA mitokondrianya sama dengan si ibu A ini. Kalau sama berarti oh dia anaknya, misalnya gitu ya. Nah itu untuk DNA mitokondria. Jelas? Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Atau ada yang kurang jelas? Cukup jelas ya? Jelas, Ibu. Terima kasih. Ya, oke. Silakan. Ada lagi? Ayo yang mau ditanyakan ini mumpung terbuka ya. Kalau bertanya kita ada yang tidak mengerti bertanya langsung tanyakan, jangan malu ya. Jangan besar malunya gitu. Harus berani supaya memang Anda paham sekali tentang yang kita bahas ini ya. Silakan ada pertanyaan lagi? Kalau gitu saya ingin share sedikit ya untuk menguatkan sebentar. Oke. Ya, tadi dibahas tentang nukleolus, kemudian mitokondria dan kloroplas. Ini saya ambil dari buku Campbell ya. Ini saya ambil dari buku Campbell. Nah, sudah terlihat sel saya? Ah, belum? Oh, tidak bisa di-share. Kenapa ya? Aduh, saya nggak bisa share langsung dari e-book ya. Oke lah, saya cerita aja deh. Gak apa-apa ya, saya cerita ya. Ceritanya tentunya tentang hal yang ini. Oke, tadi tentang nukleus ya sudah dijelaskan sama kelompok 1. Cuma saya ingin menambahkan saja. Coba kalau share ininya bisa nggak? Share PowerPoint. Sudah lihat? Kelihatan? Kenapa? Sebentar. Kenapa belum? Kenapa ya nggak bisa share? Bentar. Belum juga ya? Baiklah. Coba yang ditayangkan dari kelompok 1 aja yang nanti tentang nukleus, biar saya bisa menjelaskan sambil Anda bisa lihat gambarnya. Masih ada